Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Siti Mulyani mewakili kelompok 2, yaitu terdiri dari Mbak Balkis Barika, saya sendiri dan Mas Rafif Nasrullah Nalmahizin mempresentasikan tugas manajemen keperawatan, yaitu menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan keperawatan di rumah sakit. Di dalam jurnal kami mendapatkan analisa adaptasi intrapersonal menangani emosi dalam mengatasi burnout di masa pandemi COVID-19. Latar belakang dari tugas ini ternyata dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pelayanan itu diantaranya adalah burnout. Ini didapatkan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa burnout berdampak pada kualitas kehidupan pekerja, terutama perawat. Kemudian burnout mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Burnout juga suatu keadaan di mana perasaan itu tertekan, perasaan lesu, tidak puas dalam bekerja. Ini akan mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Untuk tujuannya adalah untuk mengidentifikasi fungsi manajemen kepala ruangan, mengetahui tingkat burnout staff, dan mengembangkan solusi pemecahan masalah dengan menyusun panduan manajemen burnout pada staf keperawatan. Analisis jurnal, kami mendapatkan jurnal yang berjudul Optimalisasi Fungsi Manajemen Kepala Ruangan Melalui Manajemen Burnout Staf Keperawatan di Masa Pandemi. Jurnal ini, penelitian ini memiliki metode yaitu studi kasus, kemudian analisanya adalah analisa hasil dan gap dari implementasi, kemudian pembahasannya berdasarkan literatur review. Untuk populasi, dalam penelitian itu menggunakan sampelnya itu total sampling untuk semua kepala ruangan dan responden kepala ruangan sebanyak 54 orang dari instalasi rawat jalan dan rawat inap. Kemudian sampel perawat pelaksana menggunakan rules of thumb yaitu N lebih dari 50 plus 8M. Ada sebanyak 467 perawat. Kemudian instrumen penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan kuesioner. Kuesioner sendiri adalah untuk mengukur tingkat burnout pada staf keperawatan. Nah, toolsnya menggunakan Maslach Burnout Syndrome Inventory (MBI) yang dimodifikasi. Beberapa pertanyaan menggunakan 3 dimensi burnout syndrome, yaitu emotional exhaustion atau kelelahan emosional, kemudian depersonalisasi, dan capaian diri atau personal accomplishment. Untuk hasil kuesioner ini sendiri didapatkan kepala ruang secara keseluruhan sudah menjalankan fungsi manajemen dengan baik, dengan optimal. Ini kepala ruang. Kemudian fungsi ketenagaan masih kurang optimal, 53,7%. Perekrutan, seleksi, penempatan, dan penugasan staf sebesar 54,4%. Identifikasi masalah burnout pada staf sebesar 62%, jadi tinggi, lebih dari 50%. Dan tingkat burnout pada staf keperawatan berada pada kategori sedang. Dimensi emotional exhaustion berada pada kategori sedang sebesar 50,5%. Dimensi depersonalization berada pada kategori sedang sebesar 44,1%. Dimensi personal accomplishment berada pada kategori sedang sebesar 50,7%. Nah, masalah yang ditemukan adalah bahwa burnout perawat level sedang ini perlu dipantau dan dilakukan penanganan yang optimal karena sangat rentan untuk menjadi level burnout yang lebih tinggi. Burnout akan mempengaruhi kinerja perawat, burnout akan menurunkan motivasi dan kepuasan perawat, kemudian wabah COVID-19 meningkatkan risiko burnout sehingga menciptakan krisis sistem kesehatan di pelayanan kesehatan. Nah, analisanya dari kuesioner dan lain sebagainya, wawancara, observasi, itu dianalisa dengan menggunakan fishbone atau diagram tulang ikan, meliputi man, money, materials, machine, method, dan market. Nah, dari analisa fishbone diketemukanlah 3 masalah, bahwa fungsi ketenagaan kepala ruang terkait risiko burnout pada perawat
masih belum optimal. Kemudian masalah kedua, panduan manajemen burnout belum tersedia. Kemudian yang ketiga, standar prosedur operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan manajemen burnout pada staf keperawatan di masing-masing unit belum tersedia. Nah, analisa burnout ini dijadikan sebagai dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut menggunakan kerangka POSAC, planning, organizing, staffing, sampai controlling, yaitu fungsi manajemen keperawatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, dan pengendalian. Nah, untuk implementasinya pada fungsi perencanaan adalah implementasinya menyusun draft panduan manajemen burnout. Kemudian implementasi pada fungsi pengorganisasian adalah pengusulan pembentukan tim, menyusun panduan, dan penyusunan timetable. Implementasi fungsi ketenagaannya adalah pelibatan bidang pelayanan keperawatan dan komite keperawatan saat menyusun draft panduan manajemen burnout. Implementasi yang keempat adalah implementasi fungsi pengarahan, di mana implementasinya melakukan konsultasi pakar dan sosialisasi panduan manajemen burnout. Implementasi yang kelima di bidang fungsi pengendalian adalah melakukan evaluasi terkait pada staf keperawatan di masing-masing unit atau ruangan. Evaluasi pelaksanaan manajemen burnout dapat dilihat dari penurunan tingkat burnout pada staf keperawatan. Ini nanti kalau sudah diimplementasikan seharusnya burnout ini nanti turun. Nah, untuk proses pelaksanaan manajemen burnout sendiri menggunakan teori 3 tahapan, yaitu perubahan menurut Kurt Lewin. Yang pertama adalah unfreezing, di mana manajemen harus meyakinkan staf terkait dengan pentingnya pencegahan dan penanganan burnout. Kemudian yang kedua, moving, perawat manajer menyusun perencanaan dan mulai bergerak untuk mengoptimalkan fungsi manajemen terkait pencegahan dan penurunan angka burnout. Nah, yang ketiga, dengan refreezing, perawat manajer berhasil melakukan perubahan bagi staf dan memastikan retensi terhadap perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi keselamatan staf juga pasien. Nah, discussion-nya atau hasil diskusinya, ternyata peran penting perawat manajer itu antara lain adalah bahwa perawat manajer harus bisa memastikan stafnya mendapatkan informasi terkini yang paling akurat terkait COVID-19 dan protokol rumah sakit saat menangani pasien. Perawat manajer juga harus berbagi pengalaman kerja, dapat menjadi dukungan psikologis pada perawat dan meningkatkan moral di masa pandemi. Kemudian selanjutnya peran pentingnya juga memberi dukungan dari rekan kerja, keluarga, teman, dan manajemen dengan memfasilitasi lingkungan yang aman. Peran selanjutnya adalah memastikan APD yang memadai dan menyediakan sumber daya terkait COVID-19 bagi perawat. Jadi dengan APD yang lengkap, sarana prasarana yang lengkap, ini penting disediakan oleh perawat manajer. Yang selanjutnya harus mampu mengidentifikasi risiko burnout pada stafnya agar dapat memberikan penanganan yang sesuai pada stafnya juga, staf keperawatan. Nah, kesimpulannya bahwa implementasi penyusunan panduan manajemen burnout staf keperawatan, keterlibatan tim, serta dukungan dari bidang pelayanan keperawatan, serta komite keperawatan sangat diperlukan dalam pelaksanaan manajemen burnout pada staf keperawatan di rumah sakit. Ini semuanya dapat dilaksanakan, implementasinya dapat dilaksanakan. Kemudian, perawat manajer dapat memastikan staf mendapatkan informasi terkini tentang COVID-19, menciptakan lingkungan yang aman, memberikan waktu untuk istirahat,
kemudian memberikan dukungan psikologis, memfasilitasi program konsultasi, dan berempati pada staf keperawatan di masa pandemi. Nah, selanjutnya yang terakhir, perawat manajer dapat mengoptimalkan fungsi ketenagaan meliputi perencanaan, penjadwalan, dan alokasi staf keperawatan dalam mencegah dan mengurangi angka burnout di suatu rumah sakit. Demikian untuk mata kuliah manajemen keperawatan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.